Kemudian di bagian subjudul ini teman-teman bisa menambahkan penjelasan dari judulnya ya, misalkan. Kemudian di bagian subscription kita pilih one time payment. One time payment ini artinya sekali bayar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sob Pandi Sukses. Oke, di video kali ini saya akan mendemokan bagaimana caranya untuk memulai jualan produk di Ratakan. Nah, di Ratakan kita bisa jualan produk digital, kemudian jasa online, aset digital, dan juga tiket event. Nah, kali ini saya akan mendemokan cara untuk memulai jualan produk digital di Ratakan. Nah, sebelum jualan produk digital di Ratakan, sebelum kita praktek untuk memulai jualan produk di Ratakan, pastikan teman-teman sudah menyiapkan 3 hal ya. Yang pertama, pastikan produknya sudah siap. Yang kedua, siapkan copywriting atau deskripsi dari produk yang akan teman-teman jual. Kemudian yang ketiga, teman-teman juga perlu menyiapkan thumbnail produk. Nah, thumbnail produk ini nanti akan ditampilkan di bagian atas dari produk kita di Ratakan. Oke, kita langsung ke website Ratakan. Nah, thumbnail produk itu adalah ini. Thumbnail produk adalah gambar yang akan tampil di bagian depan seperti ini. Nah, ini namanya thumbnail. Oke, untuk memulai jualan produk di Ratakan, kita masuk ke dashboard seller. Nah, kalau dari halaman depan ini di bagian sudut kanan atas kita masuk ke menu My Products. Nanti kita akan diarahkan ke halaman dashboard dari penjual atau dashboard seller. Nah, seperti ini tampilannya. Kemudian untuk memulai jualan ya, untuk memulai jualan produk baru, silakan klik menu atau tombol buat produk baru yang berwarna biru. Nah, yang ini ya, silakan diklik. Nah, nanti akan ditampilkan pop up seperti ini, pop up buat produk baru. Nah, yang pertama silakan teman-teman masukkan nama produknya apa. Nah, di sini saya contohkan nama produknya adalah Jago Landing Page. Oke, seperti ini sudah saya masukkan namanya Jago Landing Page. Nah, kemudian kita tentukan di bagian tipe produk kita mau rilis atau mau jualan produk apa. Tipe produknya apa? Apakah event, apakah produk digital atau jasa online. Nah, di sini saya akan jualan produk digital. Jadi saya pilih digital products. Kemudian klik simpan. Nanti kita akan diarahkan ke halaman editor dari produk kita, dari produk yang akan kita jual. Nah, seperti ini tampilan dashboard dari edit produk. Nah, di sini ada beberapa section ya, section atau tab yang perlu teman-teman isi. Seperti di sini ada section landing page, section tujuan produk, akses produk, foto produk, video promosi, FAQ, informasi produk, varian, upsell, pesan sambutan sampai dengan preview. Baik, yang pertama kita akan coba isi di bagian section landing page. Section yang pertama ya, yang paling atas, section landing page. Nah, di sini kita perlu untuk mengisi beberapa form yang terkait dengan produk kita, yang terkait dengan atribut dari produk kita, mulai dari nama produknya, kemudian deskripsi produknya, jenis produknya, kemudian foto produknya atau thumbnail produk, kemudian harganya berapa, komisi afiliasinya berapa, dan lain-lain. Oke, langsung saja. Yang pertama kita coba isi nama produknya. Nama produknya sudah terisi otomatis ya, kita tadi sudah mengisi. Nanti di sini teman-teman juga bisa mengubah nama produknya sesuai dengan kebutuhan ya. Kemudian di bagian subjudul ini teman-teman bisa menambahkan penjelasan dari judulnya ya, misalkan panduan landing page untuk pemula, panduan membuat landing page untuk pemula. Nah, seperti ini. Nah, subjudul ini tampilnya di mana sih? Tampilnya di bagian bawah judul ya. Coba kita lihat. Nah, untuk
subjudul nanti akan tampil di sini. Nah, di bawah judul produknya nanti di bawahnya ini namanya subjudul. Oke, kita lanjut. Kemudian kita isi kategori produknya. Kategori produknya masuk kategori produk apa ya? Di sini ada ebook, video, aplikasi, kemudian plugin dan lain sebagainya. Nah, karena produk saya ini adalah produk video panduan ya, tutorial, video tutorial, maka saya pilih kategori produknya adalah video. Oke, kemudian yang selanjutnya kita pilih topik produknya. Nah, topik atau tema produknya itu masuk tentang topik apa. Nah, di sini ada teknologi, kemudian bisnis, pendidikan, kemudian kuliner dan lain sebagainya. Nah, karena ini produk saya membahas tentang landing page, jadi masuk kategori bisnis ya. Kita pilih bisnis. Nah, kemudian yang selanjutnya kita isi bagian deskripsi. Nah, bagian deskripsi ini adalah bagian yang akan menjelaskan produk kita secara detail ya. Jadi deskripsi produk kita secara detail, mulai produknya apa, kemudian manfaatnya apa saja, fitur-fiturnya apa saja, kemudian isi dari produknya apa saja dan lain sebagainya. Nah, saya sarankan ketika teman-teman mau jualan produk diratakan, teman-teman siapkan dulu deskripsi produknya di dalam file txt, di dalam file txt atau file teks ya. Nah, seperti ini contohnya. Nah, di sini saya sudah membuat deskripsi produknya, atau kata lainnya adalah, bahasa lainnya adalah copywriting dari produk kita, dari jualan produk kita. Saya sudah menyiapkan. Di sini ada headline, kemudian di sini ada pengantar produknya apa. Kemudian saya juga sudah menyiapkan isi dari produknya apa saja dan lain sebagainya. Nah, kalau sudah menyiapkan seperti ini, nanti kita gampang, tinggal kita kopas saja langsung ke bagian deskripsi ditatakan. Baik, langsung saja saya copy seperti ini, saya copy, kemudian langsung saya paste di bagian deskripsi di sini. Saya paste. Nah, seperti ini. Nah, kemudian ini bisa kita atur, misalkan ini jaraknya terlalu lebar, bisa kita atur biar lebih dekat. Nah, seperti ini. Silakan nanti bisa teman-teman customize sendiri ya. Misalkan warnanya saya ganti menjadi hitam. Oh, ini ada deskripsi produk, tidak boleh berisi URL. Oh, di sini ada URL link YouTube. Nah, ini link YouTube nggak boleh, kita hapus. Oke, kita coba ganti warnanya ya. Warnanya hitam. Kemudian ukuran hurufnya saya perbesar menjadi 18 seperti ini. Oke, kemudian judulnya atau headline-nya saya tebalkan, kemudian rata tengah. Nah, seperti ini. Misalkan kita perbesar menjadi 24. Kemudian ini masih kecil hurufnya, kita perbesar menjadi 8. Oke, teman-teman, silakan nanti di bagian deskripsi ini silakan diedit, dipercantik sesuai dengan keinginan teman-teman. Nah, kemudian setelah deskripsinya kita isi, langkah berikutnya adalah kita isi bagian tag ya, tag produk. Nah, tag ini misalkan disesuaikan dengan produk kita ya. Tag ini kata kunci ya, kata kunci yang menggambarkan produk kita. Nah, misalkan di sini landing page, jasa landing page. Nah, misalkan seperti ini. Nah, misal seperti ini landing page copywriting. Nah, silakan dipisahkan dengan tanda koma. Nah, kemudian kita lanjut ke berikutnya, ke tipe penjualan. Tipe penjualan ini untuk menentukan harganya ya, harganya apa? Harganya normal atau harganya akan naik dalam periode tertentu. Nah, di sini kita pilih normal sale aja. Kemudian di bagian subscription kita pilih one time payment. One time payment ini artinya sekali bayar, karena produk saya sekali bayar. Kalau misalkan berlangganan, silakan bisa dipilih sesuai dengan
kebutuhan, misalkan berlangganan per tahun, kemudian per bulan, per 3 bulan, dan seterusnya. Kemudian bagian refundable biarkan saja. Kemudian di bagian harga silakan diisi dengan harga produknya berapa. Misalkan di sini saya isi dengan 379. Nah, misalkan seperti ini. Kalau teman-teman pengen menambahkan harga coret, nah silakan bisa dikasih di bagian gimmick price ya. Gimmick price silakan diisi misalkan harga yang lebih besar dari harga normal. Misal harganya 499.000. Nah, seperti ini. Kemudian kita isi di bagian komisi afiliasi. Nah, di sini ada dua tipe, yaitu tipe persentase dan tipe nominal. Nah, saya isi dengan tipe persentase. Nilainya adalah 25%. Oke, seperti ini. Kemudian di bagian cover image. Nah, cover image ini nanti yang akan tampil di bagian thumbnail ini ya. Nah, yang akan tampil di sini. Oke, saya sudah menyiapkan. Langsung saja kita browse, kemudian ke bagian picture, kemudian pilih thumbnailnya. Silahkan pilih gambar thumbnail yang sudah teman-teman buat, kemudian klik upload. Oke, seperti ini sudah terupload. Kemudian di bagian URL video ini sifatnya opsional. Silahkan kalau teman-teman pengen menambahkan video bisa dikasih di sini linknya. Kemudian Facebook Pixel ID, Google Analytics Key silakan diisi kalau memang membutuhkan fitur tracking ya. Di sini saya tidak membutuhkan, jadi tidak saya isi. Kemudian URL landing page. Kalau misalkan teman-teman punya landing page di website sendiri, nah nanti teman-teman bisa pasang linknya di sini. Kemudian di landing page-nya tombol belinya diarahkan ke link chat yang ini. Di sini saya biarkan, saya kosongkan saja. Oke, semuanya sudah terisi. Yang bertanda required atau harus diisi sudah kita isi semua. Nah, langkah berikutnya adalah kita menuju ke section berikutnya, yaitu section tujuan produk. Coba kita buka section tujuan produk. Oke, tujuan produk ini nanti tampilnya di bagian, coba kita lihat contoh produknya ya, misalkan ini. Nah, tujuan produk nanti akan tampil di sini di bagian tujuan produk. Apa pengetahuan dan alat yang dibutuhkan? Nah, kalau misalkan produk saya jago landing page, maka pembeli biar bisa menggunakan produk saya maka harus punya misalkan laptop ya, laptop atau smartphone. Karena video panduannya nanti bisa dibuka di laptop maupun smartphone. Kemudian kalau misalkan membutuhkan koneksi internet bisa ditulis di sini, atau misalkan membutuhkan hal lainnya silakan bisa ditulis di sini. Oke, saya kasih satu saja. Kemudian kita isi form berikutnya, siapa yang harus membeli produk ini. Nah, target pasar dari produk teman-teman siapa? Nah, misalkan di sini target produk saya adalah pebisnis pemula, kemudian pemilik bisnis, reseller, kemudian affiliate, kemudian siapapun yang membutuhkan landing page. Oke, sudah. Siapa yang harus membeli produk ini nanti akan tampil di sini, siapa yang harus membeli produk ini. Kemudian ke berikutnya, apa yang akan dicapai atau dilakukan setelah membeli produk ini. Nah, setelah membeli produk kita, nanti pembeli akan mendapatkan apa atau bisa melakukan apa. Nah, di sini di produk saya jago landing page, berarti pembeli nanti bisa membuat landing page yang profesional, bisa membuat landing page yang profesional. Kemudian yang kedua, bisa membuka jasa landing page. Baik, seperti ini kita sudah berhasil mengisi dua section ya, section landing page dan section tujuan produk. Mungkin di video ini sampai di sini dulu. Nanti kita lanjutkan untuk
mengisi bagian section yang lain, section akses produk, foto produk, dan section yang lainnya di video selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.